Ditanya, kalau orang Islam, KTP-nya Islam, dia gak puasa, pasti gak sholat biasanya. Kalau mati kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Masuk surga, KTP-nya doang. Iya. Itu untungnya orang punya KTP Islam. Masuk surga tapi masuk apa? KTP-nya doang. Ya. Welcome to Indonesia. Ahlan wa sahlan. Balik deh. Warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit saya. Sambil menunggu buka puasa, saya diminta untuk menyampaikan kultum kuliah terserah antum. Ya, yang terhormat para asatidz, para guru, sahibul hajat, Bapak Kiai Haji Ismail dan keluarga Ibu Haja Eva. Di puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Yang mau puasa cakep, yang nggak puasa boleh nggak? Falyu'min falyakfur wa man sa'a, nggak apa-apa. Karena dalam pandangan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun azimah. Yang bisa sampai bulan puasa Ramadan umurnya maksudnya dan bisa berpuasa itu merupakan nikmat yang paling besar di sisi Allah. Ya. Adakah orang Islam umurnya panjang bulan puasa tapi nggak puasa, ada nggak? Saya mau nanya doang, ada nggak? Ada. Itu namanya orang Islam Islaman. Ya. Islamnya Islaman. Kalau ditanya identitasnya KTP-nya Islam nggak? Islam. Ditanya kalau orang Islam KTP-nya Islam, dia nggak puasa, pasti nggak sholat biasanya. Kalau mati kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Masuk surga. Masuk surga, KTP-nya doang. Iya. Itu untungnya orang punya KTP Islam. Masuk surga tapi masuk apa? KTP-nya doang. Ya. Yang kedua, ada orang kagak puasa tapi dia nungguin sholat. Apa namanya sholat apa? Habis puasa namanya sholat apa? Taweh. Sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi dia sholat cuma 2 kali setahun. Ya. Sholat Idul Fitri sama Idul itu baju pakaiannya nggak pernah kotor, 2 kali. Islam juga Islam, tapi dibilang Islam musiman.
tergantung musim. Ya, kalau Idul Fitri dia sholat, Idul Adha dia sholat. Sholatnya pun berjamaah, dia nggak mau sendirian. Iya, hebat dia pikirnya. Sholat Idul Fitri harus berjamaah. Nah yang ketiga, bukan Islam-Islaman, bukan Islam-Musliman, ini yang ketiga ini. Dari awal puasa dia udah beli tiket. Bukan beli takjil, beli tiket. Pas tanggal 25 Ramadan, dia ketuk pintu ketua RT 07. Oh, dia masuk Pak RT pagi-pagi nih, tanggal 25 Ramadan. 5 hari lagi mau Lebaran. Apa dia bilang? Mohon maaf lahir batin teh, tolong jaga rumah, saya mau pulang kampung. Cuman sambil ngerokok. Iya. RT-nya nanya, kok ngerokok mas? Iya teh, saya musafir tuh. Pikirnya hebat, musafir. Kata RT, perasaan musafir ada dalilnya enggak? Paman kana minkum maridon au ala safarin itu OTW bos, bukan di rumah RT. Lagi di perjalanan. Nah ini namanya Islam apaan? Islam musingin. Musingin. RT capek punya warga begini ibadah Allah. Ya. Wa fi hadhihi munasabah, dalam kita menjelang buka puasa, besok malam udah masuk Asrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Ya, di situ intinya puasa rahmat maghfirah idkum minanar. Idkum minanar. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang imannya sampai hari Minggu ini udah selesai puasanya, ada nggak? Ada. Ada nggak yang tadi siang makan di pinggir jalan? Jangan disebutin warungnya, jangan disinggung. Ada nggak? Yang dia makan tapi nggak kelihatan parah, nggak ada. Kenapa? Ada holdingnya. Jadi dia makan kakinya 8. Kira-kira yang makan orang apa setan? Ayo, itu bukan orang Pak, memedi. Memedi. Dia makan pada bulan suci Ramadan. Kalau kemarin ada postingan siapa itu yang bertanya, Hasan Basri bertanya sama orang kafir Kristen Majusi 70 tahun sembah matahari itu masuk Islam. Walhasil itu masuk Islam. Tapi saya tutup drama saya dengan cerita Majusi yang dia fanatik dengan orang Islam. Dia gak mau anaknya makan siang, gak mau. Saat anaknya makan di restoran, di pasar, dia makan siang. Ini bapaknya Majusi memukul dia. Bahasa komasnya ditebeleng. Oh, ditebeleng. Kira-kira anaknya marah nggak? Anaknya marah nggak? Akhirnya itu Majusi duduk dia. Majusi nih. Duduk dia. Majusi. Ditebeleng. Anaknya dia Majusi. Dia duduk. Kata anaknya 5 tadi muli. Pak, kenapa saya dipukul? Di depan orang lagi lalu dari saya. Lu jadi anak nggak tahu diuntung. 5 latak fathul matal muslimin di Ramadan. Lu yang biang orang puasa di mana-mana. Memang kita Majusi boleh makan di rumah bos. Lalu makan di pinggir jalan tuh. Wa mata Majusi, habis dia duduk mati, meninggal dunia. Waro'a, ada seorang alim melihat dia lagi ala sarir dan istafidana. Dia lagi ada di surga. Padahal ini orang alim melihat ini orang bukan orang Islam. Ditanya saat berdialog di mimpinya, hal anta majusian? Na'am, saya Majusi. Kok bisa ada di surga? Oh begini bos ceritanya. Waktu saya meninggal dunia, ada suara dari langit, jaga munadi, mengatakan kepada saya ini,
La tatrukuhu majusian. Dia udah bukan majusi sekarang. Akrimuhu musliman. Dia orang Islam. Karena menghormati orang yang makan siang di tempeleng. Maka besok kalau ada melihat orang makan siang ngerokok, ya besok nih, ya tempeleng aja, gambar-gambarin aja. Insya Allah bukan ke polisi loh. Ya, betul. Ya. 1 menit lagi. 1 minute again. Okay. 1 minute again. 1 menit lagi. Berpuasa dalam hadis Nabi, huduru man hadara majlis al-ilmi fi Ramadan. Tiba-tiba masih tinggal berapa lagi kita puasa? 10 hari lagi. Siapa yang hadir ikut taklim, ikut kajian di bulan puasa, kataballahu ala kulli qadamin ibadah sana. 1 langkah Allah tulis ibadah setahun. Yang paling jauh ke sini siapa? Saya paling jauh. Tetapi jangan naik kendaraan, kecuali kiainya. Yang lain nih kalau pengen taklim kajian pakai jalan kaki. 1 langkah ibadah setahun. Itu, ya. Ada lagi hadis terusannya, ayyuma imra'atin, siapapun di bulan puasa seorang wanita atau jahat taat sama bininya, ya, a'tallahu sawaba Asya wa Maryam, Allah akan memberikan dia pahala Maryam dan Asia. Siapa Asia? Asia itu orang yang taat, lakinya PA. Kenapa PA? Kalau gak PA, Fir'aun gak bakal itu nyebrang lautan diseberangin, karena ke-PA-annya. Nabi Musa punya tongkat, bos. Fir'aun punya tongkat gak? Enggak, dia kagak sadar. Ya, dia kagak sadar. Makanya Fir'aun matinya di mana? Di empang. Di empang, bos. Di empang di mana? Ya, maka ahlan wa sahlan Bapak Ki Haji Abdus Wabur Rahim Ahad, ya. Matinya di mana? Empang. Di empang. Makanya di empang baru dia ngaji. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi ngajinya telat. Ngaji terlambat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa. Saya diundang sama Bapak Kiai Ismail. Ya. Saya baru pulang dari ibadah umroh. Iya. Pas Belanda, Amerika belum kubur. Loh, kalau gua masih di sana bisa pulang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, I go with my friend Mr. Samsudin Badri and Mr. Bakhtiar Nasir. Yeah. When I stay in Madinah, by that come to Al-Qaif. Sodon. Sodon. Alhamdulillah. Ya, kita doain para jemaah umroh yang masih tertahan bisa lebaran Indonesia, amin. Kenapa? Lebaran di sana kagak ada sebab. Kagak ada KPUI. Beda di Betawi. Lebaran di Betawi nggak ada yang lain. Siapa yang bisa masukin akar kelapa? Orang Betawi akar kelapa dimasukin mana? Ke Kobres. Ya, orang Betawi kongguan dibuka isinya opak. Kongguan dibuka isinya apa? Rengginang. Makanya orang Betawi nggak beli kongguan. Kenapa? Kongguan itu nggak jelas. Anak emak nggak ada bapaknya itu. Makanya kongguan itu biskuit janda. Biskuitnya jangan dibeli, bos. Alhamdulillah sampai kongguan. Kita ketemu lagi.
pada pergunakan saja. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. برحمتك يا أرحم الراحمين. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Orang nginep sini dulu. Sama-sama nak darun aja. Muter-muter ya. Jalannya Pak. Macet. Siap-siap Pak. Masuk ya. Betul, betul. Maksudnya kan mesinnya. Mulai SD sudah punya laboratorium. Jadi pemerintah itu bantuan sekolahan itu yang paling diutamakan laboratorium. Kirim ke grup orang kelaparan. Kelaparan. Sugar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.